Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 April 2021 bersama Pastor Freddy J. Hadin SVD dari Ruteng. Selamat mendengarkan. Pencinta Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu, Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Fresh Juice. Hari ini Selasa 27 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kita diingatkan bahwa bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, tidak perlu lagi meminta bukti bahwa Dia adalah Mesias. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan, Tuhan kami. Kami sungguh percaya akan hal ini. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Semoga kami selalu setia kepadamu dan tekun menjalankan perintah-Mu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pencinta Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah bagi yang percaya tidak perlu pembuktian. Dua bacaan hari ini melukiskan dua sikap yang berbeda. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19-26 melukiskan bagaimana para murid Yesus sesudah kematian Stefanus banyak yang keluar dari Yerusalem pergi mewartakan Injil. Mereka menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka berani katakan demikian karena mereka sungguh percaya padanya dan sudah mengalami sendiri apa yang sudah diperbuat Yesus Kristus dan sudah menyaksikan sendiri bahwa ia bangkit dari kematian dan naik ke surga di depan mata mereka. Mereka adalah sungguh-sungguh saksi Kristus yang benar. Mereka juga merasakan bahwa Yesus Kristus selalu hadir dalam diri mereka dan selalu menyertai mereka kemana saja mereka pergi. Kesadaran itu bukan tanpa dasar. Sebelum naik ke surga, Yesus Kristus sudah katakan kepada mereka bahwa Ia akan menyertai mereka untuk selama-lamanya. Dan perkataan Yesus itu sungguh nyata dalam kehidupan harian mereka. Mereka merasakan perlindungan dan bantuan Yesus Kristus. Itulah pengalaman nyata dari hidup para murid Kristus. Itulah ungkapan iman dari para murid Kristus yang sungguh percaya kepadanya. Mereka sungguh tidak bimbang sekalipun, sedikit pun. Mereka teguh dalam iman dan betul percaya Yesus Kristus selalu hadir bersama mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pencinta Fresh Juice yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwa orang-orang Yahudi datang mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Inilah sikap dari orang yang tidak percaya. Karena pada kenyataannya, Yesus sudah menjelaskan kepada mereka dan di depan umum bahwa Ia adalah Anak Allah. Yesus sudah membuktikan diri bahwa Dia adalah Anak Allah lewat mujizat-mujizat yang sudah dikerjakannya. Dia menghidupkan orang mati. Hanya Tuhan saja yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, karena Dia adalah sumber kehidupan. Dia merubah air menjadi anggur. Bagi Tuhan segalanya mungkin terjadi. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan selalu mungkin. Dia memperbanyakkan roti dan ikan. Itulah bukti kuasa Tuhan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat kelimpahan. Tiada kekurangan
dalam diri Tuhan, dalam diri Kristus. Tetapi mengapa orang-orang Yahudi selalu meminta Yesus untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah Mesias? Alasan yang paling mendasar dan utama adalah bahwa hati mereka sungguh tidak terbuka menerima apa yang diajarkan Kristus kepada mereka. Hati dan pikiran mereka pada dasarnya sudah tertutup untuk menerima Yesus. Apapun yang dikatakan oleh Yesus Kristus bagi mereka tidak punya arti. Satu kecenderungan sikap yang sangat kuat dalam diri orang-orang yang tidak percaya dan hatinya tidak mau terbuka menerima orang lain adalah selalu mau meminta tanda, meminta bukti. Pencinta Fresh Juice yang terkasih, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus. Kita semua percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepadanya, apakah kita sungguh pasrahkan diri kita seutuhnya kepada Dia dan tidak ada tawar-menawar lagi? Di saat kita mengalami penderitaan, apakah kita pasrah dan menerima penderitaan itu sebagai partisipasi aktif kita dalam penderitaan Kristus? Atau kita marah kepada Tuhan dan mengadakan tawar-menawar dengannya? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita menerima penderitaan itu dengan sabar dan selalu meyakinkan diri dan selalu percaya bahwa penderitaan kita adalah bagian kecil dari partisipasi aktif kita dengan penderitaan Kristus, maka penderitaan kita itu juga akan dengan sendirinya tidak terasa lagi sebagai suatu penderitaan. Malah sebaliknya, seorang nenek, saya sempat mengunjungi dia, katanya, enak juga kalau kita sakit. Kan di saat kita sakit, banyak orang yang datang mengunjungi dia. Ini satu pernyataan mungkin sederhana, tetapi sebenarnya ada iman di sana. Bahwa penderitaan bukan sesuatu yang betul-betul menyakitkan, tetapi penderitaan itu sesungguhnya sebagai orang Kristen adalah bagian partisipasi kita dalam penderitaan Kristus. Kita berdoa, semoga Tuhan menguatkan iman kita, agar kita selalu setia kepadanya, dan tekun menjalankan ajaran dan perintahnya dengan penuh tanggung jawab. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 April 2021. Terima kasih kepada Pastor Freddy J. Hadin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.